Shalom, damai di hati. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan atas segala penyertaan dan cinta kasih-Nya, sehingga kita boleh melewati malam dalam istirahat kita, menjemput pagi dengan terang mentari yang indah. Mari kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan dengan beribadah kepada-Nya. Kita akan membaca Alkitab serta merenungkannya bersama. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari baru yang boleh Tuhan anugerahkan bagi kami. Setelah kami boleh melewati malam gelap dalam istirahat kami boleh memasuki hari baru dengan terang mentari yang indah. Terima kasih untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami akan mengawali hari ini dengan membaca Alkitab serta merenungkannya. Bersertalah dengan kami Tuhan, dan bersabdalah, kami siap merenungkan firman dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, bacaan di hari ini, Rabu 20 September 2023, terdapat dalam Yesaya pasalnya yang ke-55, ayat 6 dan ayat yang ke-7. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Demikian pembacaan Alkitab di hari ini. Tema renungan di pagi ini adalah carilah Tuhan dan tinggalkan kefasikan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, firman Tuhan saat ini berkata, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Mencari Tuhan merupakan kebutuhan. Mengapa? Karena kita sangat membutuhkan kehadirannya dalam hidup di setiap waktu. Sering yang terjadi, kita mencari Tuhan hanya jikalau ada kesulitan dan pergumulan. Lebih banyak waktu dan kesempatan kita habiskan untuk mencari harta duniawi yang bersifat sementara, sehingga sering kali membawa pada kekecewaan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, dalam konteks bacaan ini, Nabi berseru, carilah Tuhan. Sebab umat Yehuda telah meninggalkan Dia dengan memberontak dan berlaku tidak setia, sehingga membuat Tuhan murka. Ketika umat mencari Tuhan, berarti umat harus bertanya kepada Dia apa yang Tuhan kehendaki untuk diperbuat dalam kehidupan mereka. Selanjutnya, Nabi berkata, berserulah kepadanya selama Dia dekat. Di ayat yang ke-6b. Ia mengajak agar umat berdoa padanya. Berdoa pada Tuhan dengan sungguh dan penuh penyesalan terhadap semua kesalahan, agar mereka diperdamaikan selagi Tuhan dekat dan mau ditemui.
sebab akan tiba saatnya ia akan jauh dan tidak dapat ditemui. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, melalui perikop ini, sebagai orang percaya, kita diajak untuk fokus pada Tuhan. Ini berarti kita harus mengalihkan pandangan kita dari kesenangan dunia kepada keselamatan kekekalan. Sebab akan tiba masanya, kita semua akan meninggalkan kehidupan di dunia ini dan akan diperhadapkan pada takhta pengadilan. Kita boleh bandingkan dalam Matius 10 ayat 34. Selanjutnya Nabi Yesaya juga menyerukan, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya. Siapa orang fasik menurut Alkitab? Mereka adalah orang yang berdosa namun tidak mau mengakui dosanya. Ini berarti pada saat umat berseru pada Tuhan, mereka harus meninggalkan dosa-dosanya dan memperbaharui diri sehingga dosa-dosa mereka akan diampuni ketika datang memohon pengampunan dan hidup dalam pertobatan. Bertobat dalam bahasa Yunani metanoia artinya berbalik 180 derajat. Berbalik dari dosa dan membuangnya. Orang yang bertobat berarti mereka harus meninggalkan jalan yang tidak berkenan pada Tuhan. Meninggalkan pikiran yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bertobat juga berarti kembali kepada Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita sungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Tuhan. Mencari Tuhan di segala waktu dan meninggalkan segala dosa dan pikiran yang jahat agar hidup kita berkenan kepada Tuhan. Kita menyenangkan hati Tuhan. Wujudkanlah itu dalam kehidupan beriman kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tolonglah kami agar lebih sungguh-sungguh mencari Engkau dan meninggalkan segala perbuatan dosa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami di hari ini dalam tuntunan tangan kasih Tuhan. Tolong kami untuk melakukan kehendak-Mu di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Demikian perenungan di pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati.